lagi yang item yang ketiga. Naik gunung. Mirsani kawanan jagat sing indah, sing ayu, sing ganteng, sing donya, sing segalanya berkat asing kepijet, asing kesan kita menika luntur saking menika. Pramila ditersekutan diantepkan supaya tahu itu Tuhan tidak menginginkan. Jadi terserah nanti, monggo, sing berjalan monggo, tapi kita meyakinkan siapa yang enggak mengikut Tuhan Yesus enggak bisa naik surga. Titik sudah. Amin saudara. Amin. Sudah titik, enggak bisa. Terus, wah aku saudara ini aku tunggu surga. Ya belum tentu. Istilah kita harus menjalankan perintahnya dalam segala hal, dalam kegiatan. Itu yang kita lakukan dalam kita. Dan istilahnya harus aku dari Gusti, kalau kebagian di kamera, kalau pas kutuan di kamera, gimana? Banyak. Itu harus mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi, kang iku sing sapa dadi mitrane donya, iku ndadekake awake dhewe dadi satrune Gusti Allah. Mboten gitu sampean. Tapi kita kalau tekun, kita belajar, ya kita pasrahkan diri, kita bergerak, kita berdoa, berbakti ke gereja, segala hal. Itu kita menerima istiqamah. Saya tidak panjang-panjang supaya semuanya itu merasakan dan bisa merasakan apa yang memuliakan Tuhan. Kita terima ini dan ayat yang ke-8 padha nyedakana marang Gusti Allah bakal nyelaki kowe, tanganmu padha resikana wong dosa sarta atimu padha nena wong kang duwe ati rakep. Jadi kebanyakan kita kula sampeyan banyak hati yang kembang di dalam hati. Satu, percaya pada Allah. Kedua, kita percaya pada Tuhan. Itu Tuhan Allah yang mengendaki. Pramila para sedherek Rasul Yakobus menika ngantepaken dhateng kita sami supados kita menika saged kita menika nindakaken kasane Allah. Dan alasan menika semanten kemawon dan wekdal kula salah jeneng kula Pak monggo ikuti gitu jawab pas mawon. Pas jelas ketok titik mau sampun. Sudah jelas, tinggal bagaimana kita mau atau tidak. terus Ya, kalau kita mau ada jaminannya. nah Kalau tidak mau, ya neraka tujuannya. Itu. cukup Cukup, Pak. apa ini? Apa yang disampaikan Pak Cahyono dalam kehidupan kita pasti kita pun mengalami kehidupan apa namanya ya kadang kalau hujan itu kita salah untuk ibadah kalau lagi apa sumpah ada apa kita pun kadang nggak ibadah nggak ikut ketuan jadi banyak halangan dalam kehidupan kita apakah kita masih setia atau tidak itu terserah panjenengan setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi apa yang dikatakan Rasul tadi apa sentuh hati
sentuh hati kita dengan Bapak Tuhan kita terserah dengan amin. Bu En, monggo Bu En. Ini sifatnya tanya, saya kurang begitu paham. Ada kata-kata kalau di ayat 8, Pak, Nggih. ini bahasa Indonesia masalahnya. Nggih. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Nah, istilah tahirkanlah itu apa? Kok Dikuduskan dari dosa. oh dibersihkan gitu maksudnya. Bersihkan, dihilangkan dosanya. Oh, ngaten. Terus saya pernah baca, nggih, sampun ngetos. Saya pernah baca apa perbedaannya ilah dan Allah. Kalau Allah itu kan ya jelas ya. Iya, jelas, iya. Mbak. Kalau ilah itu semua yang menyamakan dirinya seperti Allah. Allah. Oh, berarti kalau begitu arti yang sebenarnya Allah itu ya memang Allah ya. Kalau ilah itu ilah Banyak. itu Ya batu, patung, bayangan, beralah, berhala. oh berhala. Berhala. Seperti anak itu Berhala. bisa jadi ilah. Harta bisa jadi ilah. Jadi apa yang menduakan Allah itu Itu ilah. disebut ilah ya, betul. Nggih, kula pas maca apa bedanya Allah dan ilah itu loh. Iya. Soalnya kan kalimatnya itu kadang-kadang di dalam Alkitab itu kan kayak apa ya? Perumpamaan. Biasanya perumpamaan. Kita enggak cespleng seperti kalau kita membaca dalam apa berita atau membaca di majalah itu kan kalimatnya itu jelas, tapi kalau di Alkitab kadang-kadang kita itu kurang paham sehingga menjadi apa ya pertanyaan yang saat ini saya sampaikan yaitu perbedaan Allah dan ilah itu. Lalu di sini ada tahir, apa maksudnya tahir itu kurang jelas gitu. Tahir. Bersihkan. Nah, iya. Bersihkan dari dosa-dosa, Iya, iya. sucikan. Soalnya kalau di Iya. dalam kamus bahasa Indonesia ya, itu kok nggak ada istilah tahir itu. Matur nuwun, sampun. Nggih. Pak Ambon monggo nggih. Nah, ada. Nggih, kalau sudah. Monggo. Pak Jadi, apa Pak Surat Sambutan Pak Janji. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Saryono tadi sudah sangat jelas sekali ya. Bahwa orang-orang yang selalu mendekat kepada Tuhan itu Tuhan pasti akan mendekat kepada kita. Jadi kuncinya itu adalah mendekat. Dalam ayat 8 ya. Ayat 8 ini Rasul Yakobus sudah mengingatkan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Jadi apa ya, kuncinya itu kalau kita itu ingin didekati Allah ya kita harus mendekat kepada Tuhan. Allah. Allah. Ya contoh gampangannya yang kelihatan di mata. Kalau saya ingin ketemu Pak Pri, ya saya harus mencari Pak Pri. Mendekat ke saya. Sekalipun rumah ini dekat ya, di sini dengan rumah saya itu paling 10 meter baru ketemu. Tapi kalau saya ingin ketemu tapi saya di rumah, Ya tidak ketemu. ya tidak ketemu. Tidak akan ketemu Pak Pri. Iya. Nah, kalau saya mencari Pak Pri, pasti ketemu Pak Pri dan Pak Pri mesti mendekat kepada saya. Ono apa Pak Lek janji? Nah kan gitu. Ini gambaran yang paling mudah.
Ya seperti kita itu tadi, Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita. Siapa yang mendekat kepadanya, Tuhan pasti Mendekat. kepada kita. Maka di dalam Mazmur juga dijelaskan, saya lupa ayat berapa. Jadi Tuhan itu di atasnya orang yang memuji-muji. Tapi kalau kita itu memuji Tuhan malam jam 12 atau jam berapa memuji Tuhan, itu Tuhan itu di atas kita. Ini firman itu dalam Mazmur. Jadi Tuhan itu di atas puji-pujian orang Israel. Nah, kita adalah orang-orang Israel baru yang dipanggil. Jadi kalau kita memuji Tuhan, itu Tuhan sudah di atas kita. Nah, kalau kita itu mempunyai hati yang sumpek dan sebagainya, susah dan sebagainya, itu kalau kita tidak cepat-cepat mendekat kepada Tuhan dan memuji, ya tambah sumpek. Iya. Tambah sumpek, iya betul. Nah, setiap kejadian, setiap permasalahan itu timbulnya itu mendadak. Timbulnya itu sewaktu-waktu. Apa yang disampaikan Pak Saryono tadi waktu Tuhan Yesus itu digoda oleh iblis itu kan, Tuhan Yesus diajak naik kepada Allah yang paling tinggi, lalu disuruh terjun. Karena di dalam kitab suci dijelaskan bahwa para malaikat akan menadahkan tangannya sehingga kamu tidak tersentuh di dalam batu. Tapi Tuhan Yesus bagaimana? Juga ada firman, jangan kau mencobai Allah. Jadi iblis itu apa dengan firman Tuhan itu apal, tahu. Akhirnya iblis kan pergi dan mencari kesempatan yang ada. Ndolek waktu sing lowong mlebu nang nggone murid-murid Gusti Yesus. Termasuk kita itu sering kita itu lowong terus akhirnya kita sumpet, terus iblis masuk. Mikir sudah tidak karu-karuan. Seperti ya contohnya kemarin itu saya kan juga sedikit ya ada marah, mangkol dan sebagainya. Kemarin itu saya kan mestinya mengambil obat yang ditaruh di kulkas itu waktu itu saya kontrol itu obatnya itu belum datang. Saya bilang, Pak Janji obatnya ini belum datang, nanti datangnya akhir bulan. Ini saya beri tanda untuk mengambil. Nah, sebelum akhir bulan saya tanya pada saudara Wahyu, saya WA, tolong tanyakan obat saya ini. Nanti kalau di Wahyu kalau longgar saja, kalau tidak longgar ya tolong jangan ditanyakan, kalau longgar aja. Akhirnya saya dibalas, pun dugi Pak Janji, monggo dipundhut. Nah, terus karyawan ini Bapak Keno dulu obat. Bilangnya saya juragan saya Pak. Saya tunggu, saya pagi sudah mandi, sudah sarapan dan sebagainya kok gak metu sare itu tak ternak adus wah iki kowe mangkal jadi kan gampang. Gampang. Kan Nur wis karena gak iso njupuk obat. Aku tak BRI njupuk dhuwit ae. Rencanane gak nang BRI saiki njupuk obat tak saiki si adus. Mari-mari. Terus lawan kok. Terus akhirnya saya ambil ke BRI, nggak ada orang Bu. Jadi langsung ngambil, terus pulang. Terus saya Nur tanya nih, nanti masih mana? Lu ngedal terus saya boten sito njupuk. Untung abang muangkal. Terus akhirnya datang. Mriki Pak kok penduduk dhewe mawon. Mboten usah sampai nang omah mawon. Oleh ta? Gangsal lho, wonten tanda terima. Bane diambil saya sendiri
boleh. Diambilkan ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak usah saya, soalnya sudah diberi Tanda. kartu pengambilan itu, bahwasannya itu belum saya ambil. Itu gampang mangkel itu. Pak Sarono kan Yang dia mengenali sepuluh itu nggak sing Sama, sabar, semua itu. mantep. Itu kan Mantep. sabar itu kan Angel. gak gampang. Nah ini loh Bapak Ibu, jadi ini suatu apa ya, gambaran, dan bukan hanya gambaran tapi Rasul Yakobus itu mengingat kepada kita bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti mendekat kepada Kita. kita. Tapi kalau kita menjauh kepada Tuhan, ya Tuhan yang menjauh, tidak ada. Kalau ada persoalan, mari kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke. Mau tarai komeng. Guru. Tuhan, siang hari ini sangat luar biasa untuk meneguhkan kita semua, yaitu anggota persekutuan Immanuel. Tadi pas penyampaian Pak Janji tadi, ketika saya ikut merenungkan di situ, Tuhan berikan penglihatan ada seekor anjing yang makan roti di hadapan tuannya. Ini saya diingatkan kepada ayat yang keempat yang menjadikan perenungan Pak Saryono. Kamu orang-orang yang tidak setia. Ini kata seru, angka seru. Ini sangat ditekankan sekali bagi persekutuan Immanuel. Sudahkah kita mengoreksi diri kita selama ini sudah setia? Dan juga tidak mendua hati, dikatakan tadi ayatnya hati rangkep, isi double, ya, yang juga setia kepada Allah, juga setia kepada Mammon. Karena yang namanya dunia sing diiming-imingno kepada manusia itu memang itu yang dibutuhkan. Kebanyakan setiap sopo sing gak kepengin sugih, sopo sing gak kepengin kecukupan, sopo sing gak kepengin tandurane api. Tapi ketika kita mengoreksi semuanya itu, ternyata itu kebencian bagi Tuhan. Artinya jangan sampai kita yang diberi kekayaan atau diberi jabatan, diberi sesuatu itu, akhirnya kita dikalahkan kesetiaan kita oleh dunia ini. Kalau orang gereja minggu mendeya isi iso itu, saya kita rekreasi sih, seneng-seneng mungkin itu, atau mungkin tuku suwe tak mrene mumpung mrene minggu wis tak jae dulen sik lah, meneh tak melok nang gereja, tak nang gereja sore ae. Ternyata sore gremes. Wah, gremes gak sido. Mben. Semoyo. Ini alasan kita bagaimana kita yang kepingin nyenengno awake dhewe. Nah, Tuhan tadi tunjukkan seekor anjing yang makan di depan tuannya. Anjing itu digambarkan binatang yang paling setia. Gak peduli jegur banyu, kayak apa, dia masuk ke situ untuk menyenangkan tuannya. Apakah kita tidak bisa lebih baik dari anjing? Kesetiaan kita yang diberi roh hikmat, akal budi, dan yang lebih dari binatang. Pada siang hari ini perbuatan Tuhan keras. Ayat 4 itu sangat ditegaskan. Apakah kita sudah setia selama ini? Apakah kita masih membayangkan dunia? Jangan sampai kita nanti seperti istri siapa yang menjadi tiang garam? Istri Lot. Ketika kota Sodom Gomora bumi hanguskan oleh api dan belerang, dia menoleh melihat harta bendanya di belakang, dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Ini adalah salah satu peringatan Tuhan, bukan hanya itu sudah ada bahwa Tuhan
Tuhan menghendaki umatnya itu tidak mengandalkan mamon. Pak Saryono sampaikan, kadang-kadang iki lek gak aku mang sing kecil iki yo gak mungkin panen sakmene kae. Dia menyombongkan diri bahwa usahanya itulah yang dia anggap itu baik. Padahal jika Tuhan tidak memberkati, yo gak akan menjadi seperti itu. Cuma Tuhan ini di belakang layar, gak ketok terang-terang, nyo tak kei lombokmu cek-cek abang kabeh, tak kei wos yang akeh, tidak. Nek kaya ngono wae heran seluruh dunia. Lho Pak Saryono bendina ditutup Gusti Allah dituntun. Kate kejeglono tak jonjong. Jadi ini juga mengingatkan Pak Suroso yang sering kali ngomong, aku wis gak ngurus ngono-ngono iku sing penting aku ngelek duit. Ini Tuhan menegur dengan jelas. Disampaikan di tadi ilah. Jangan sampai pekerjaan dunia uang itu menjadi ilah. Ilah. Yang akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah caranya gimana? Ayat 7 tadi, lawanlah iblis. Iblis apa? Iblis itu tadi sehingga rakyat dalam Gusti gelek dunia wae, tidak merasakan bahwa selama ini mengikut Tuhan sudah dipelihara, bisa mangan walaupun gak direken keluarga, walaupun kondisi fisiknya seperti ini, tapi bisa nyampe sini tuh kalau bukan kebaikan Tuhan nggak bisa. Untung-untungan gak dikai singpat. Nah, sampai mau perak teman, langsung ngurusin dan yo gak isine Gusti Allah gak adil, Gusti Allah jahat, aku nungguin kita. Inilah buat kita semua. Jadi Tuhan menunjukkan gambaran tentang anjing yang setia. Apakah kita tidak bisa lebih dari anjing? Kita yang ciptaan yang dikatakan sempurna. Marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai dunia tadi yang diiming-imingkan iblis itu menjadi ilah di dalam hidup kita, yang akhirnya kita mendua hati. Hati sing rangkep, hati sing dobel, percaya Allah dan percaya dunia. Kita akan ditolak. Lu mau teko ngarepku aku gak kenal engkau. Jadi kamu sekalian pembuat kejahatan. Markus 7 ayat 21. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani engkau luar biasa demi namamu? Tapi jawab Tuhan, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Pergilah dari hadapan gue, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ini akan ngelongso. Makanya mari kita bersyukur jika setiap waktu kita beribadah ini kita diingatkan Tuhan, mumpung masih ada waktu, mari kita bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain agar kita diberi kekuatan untuk tetap setia. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pak Saryono. Kula matur suwun sanget Pak Saryono, firman sampeyan niku pun negor kula sedaya. Kadang-kadang ngeten Pak, kula jojor kampung lho gak ada duit. Tapi kula nyati nyalano Gusti, nagih tiyang. Assalamualaikum. Metu po, aku nek kon gak nyaur ya metu karo kula ngoten nek. Nggih. Jangan utap ki opo gitu. Wong metu, masih gak nyaur Pak So gak maksa. Mepre Pak So mau sapu geblak-geblak kon. Nek aku cukup lagi upaya mantel. Dosa. Kita ke dorong kampung ada 40.000 Pak. Saya diutang wong kadang-kadang. Kalau mengenai coba putih papat. Sama penguliman kan bayar menang. Kan kadang-kadang penelitian ada itu sebelum berarti. Kadang-kadang setia, punya hujan, komisan, grewis melaku seturu Pak. Kata sore mari jojo pirang-pirang kampung Pak, disuruhnya sego sak buntu tak pangan ngendang. Dua putih Bu. Ini 2 mali teman-teman. Kula utamakan 2 bulan niku terus kebutuhan manual iki. Nggih. Kula lakoni. Kula mboten sakit karo wajar. Matur suwun Pak Saryono. Firman jenengan wonten pun kula ketemu. Sedaya mboten sampeyan tok. Saya tanya ya, sampun tak Pak Rosa. Ini di luar konteks nih. Saya itu kalau doa pagi kan 3:30 itu sudah bangun.
ke kamar mandi ya sikatan ya raut. Lalu setelah itu kembali ke dalam itu memang saya itu alergi kalau kena udara dingin gitu, wahing gak mari-mari. Nah kalau doa pagi itu tengah-tengah doa, wahing gebres-gebres, hidung saya ingus keluar. Biar Boten, bagaimana doa saya saat itu? Ya memang saya itu habis wahing ya jenenge anduk kecil di samping jaga niru. Nah, setelah itu saya teruskan lagi doa saya. Terus doa lagi, setelah itu ono angin wes gitu dari jendela itu kan ada ram-ram itu. Menurutku wis wahing maneh. Meler maneh. Setelah saya bersihkan, kembali doa lagi. Nah, apakah doa saya ini dikatakan apa ya? Sah atau tidak? sah, Sah saja. sah itu. Ngaten ta? Iya sah. Tapi kan di sini, kami di sini kepingin. Jeling, tak terus setau ngasih doa turun mari. Tuhan maha tahu kok. Saya sendiri juga kadang-kadang itu jengkel kalau apa itu musim dingin atau enggak musim dingin. Kalau malam keluar pasti seperti itu. Makanya kalau sore pengen rembong gitu ya, duduk di teras itu tak lihat jam 5 lebih saya langsung masuk. Enggak berani lama-lama di luar. Soalnya ya begitu. Nanti persiapan doa jam 5:30 kadang-kadang saya mendahului tetangga sebelah itu kalau ujian itu ndubirno kuping kaya corong itu nak ngene jero kamarku buanten gak karu-karuan. Lah itu sebelum itu saya usahakan saya doa dulu. Ojo sampai kedisian gitu. Kalau jam 6 ya keburu wong ujian maneh gitu loh. Mbok nyalai, mbok gak waktunya, pokoknya saya menghadap Tuhan sewaktu-waktu karena menghindari supaya saya itu bisa konsen gitu. Matur nuwun ngaten nggih Mas. Saya jawab apa yang dialami Bulan itu sama. Kecik, marai. Kalau tutup no masalah gue. Jadi zaman dorong double besar itu. Nek jenengan ngaten. Tapi nek kula tangi turu ngoten. Kan langsung saya doa. Doa nanti gak nutup, sing kudu moyo, sing apa wis. Tapi terus saya itu enggak namanya mau kencing apa. Harus izin dulu. Nggih, Pas itu apakah saya kembali saya doa lagi. Terus gak konsen. Betul itu. Ya kita itu saya konsen kan tidak bisa istilah sebelum kita mancing tackle itu mancing tanah ini kita doa. Itu gimana? Nek kula nen sewu Pak nggih. Menjenengan nek kula duka salah duka boten. Tangi turu itu langsung ke kamar mandi, ya berak, ya kencing, ya sikatan, ya rauk. Oh, mari ngono doa. Iya. Oh, Masalahnya nanti kalau tidak saya dahulukan, katanya harus mendahulukan Tuhan, tak ngono sih ya. Tapi kalau itu tidak saya laksanakan, aku ngono doa itu buku kabeh. Jadi begitu bangun 3:30 semuanya organ tubuh itu ingin ada perhatian. Oh, jadi diharuskan gitu Bu ya. Ya, Matur bukan nuwun, Bu. harus no ya, Ya itu, saya usahakan. matur nuwun istilahnya pengalaman saking jenengan. Tapi saya enggak. Aku nek istilahnya nek tangi turu nek marah gitu ya, ambekan. Aduh, terima kasih. Itu selaaken. Ya, Pak. Nyambung dikit ya. Ya, itu Kalau saya kebiasaan, Iya. ini sudah saya kalau bangun tidur itu nggak langsung ke sana. Nanti saya ke WC itu enggak. Saya bangun tidur langsung duduk berdoa minta sama Tuhan, ya, mengucap syukur di dalam kami semalam tidur, nah, berdoa untuk yang lain-lain. Setelah itu saya melakukan biasanya, saya itu biasanya mari doa langsung minum air. Itu sudah berapa tahun ini sudah saya jalani. Masih mari ngombe langsung nang kamar mandi gerak. Lah, Oh, kula nek ngeleler iku langsung semuanya pengen dikeluarkan. Nanti dulu. Tadi untuk apa itu menjaga supaya nanti saya itu doa nggak kepedot-pedot, nggak gubuk kabeh biar bisa konsen. Nanti dulu. Tapi Tadi ngoten itu kebiasaan. nggih. Ini kula pun biasa ngeten. Nggih ya Tuhan. Seperti ini. Ya,
Oke. Mau paling kunci nih paling. Ya, semua itu dari pengalaman. Ini pengalaman pribadi saya terkait yang UR. Kalau UR tadi alergi angin. Saya itu alergi dingin itu tiduran. Ini keringetan bro, pas yo tiduran tidur, terus lagi dingin ya tiduran. Nah, ketika saya diingatkan ini, ayat ini, saya berkumpul bersama kakak saya, Saryani itu sama, punya alergi yang sama. Ketika saya doa pagi itu jam 2, rata-rata jam 2. Makanya saya pati janji itu sekitar jam 1 itu. Kadang setelah doa pagi ya. Itu saya diingatkan pada ayat ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya harus berani melawan iblis yang mengganggu saya untuk saya berdoa. Siapa iblis itu? Ya rasa gatal ini. Setiap pagi saya sebut Tuhan, kok Allah yang Maha Kuasa. Aku nggak ingin diganggu, aku kepingin bisa konsen doa. Itu yang untuk yang disampaikan beliau. Dan akhirnya saya bisa dibuat Tuhan bisa dan tidak mengalami tiduran lagi. Itu sama, kakak saya pun sama. Awalnya saya harus beli obat yang namanya sitirisi. Itu saya minum, tapi akhirnya tidak tergantung lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait yang Pak Partono dan juga Pak Saryono. Itu saya, tapi itu kebetulan bersamaan dengan istri saya tahajud. Dia masuk duluan ke kamar mandi. Setelah itu baru saya simpangan kencing. Saya nggak ngapain-ngapain. Saya cuma kencing. Setelah kencing saya kembali ke tempat tidur saya. Di situ saya dapat teguran. Dia yang tidak mengenal kebenaran saja dia memahami bagaimana menghadap Tuhan. Mengapa kamu tidak menjaga dirimu menghadap Tuhan kok kamu semau? Saat itu saya mengambil sikap, saya cuci muka, saya gosok gigi, pakai celana ya seperti saat saya ibadah. Jadi ketika saya doa, saya dalam kondisi seperti saat saya ibadah. Sama saudara saya pun seperti itu. Ya karena teguran itu saja. Itu pengalaman saya sendiri, jadi saya ditegur seperti itu. Saya simpangan dengan dia iki lho sing gak ngerti kebenaran. Dia lho ngersiin awake dulu menghadap Tuhan. Awakmu sing ngerti kebenaran Tuhanmu lho, kok anggap opo? Awakmu sembarangan datang ke Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Jadi ini terserah Bapak Ibu semua, tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya mendapatkan itu. Jadi tiap saya mau doa itu pasti cuci muka besok. Saya membersihkan setiap hari. Itu yang saya lakukan. Jadi wis kencing sekalian. Jadi ketika doa sudah selesai ya sudah selesai. Tidak ada masalah. Setelah itu baru mususi beras ngecokno Meksiko. Saya tinggal tidur lagi. Itu yang saya kerjakan. Jadi soal pengalaman ini saya bagikan, entah bagaimana nanti dengan semua berdoa minta hikmat Tuhan saja. Karena setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri dan bisa dibagikan dan bisa untuk mengisi dan juga melengkapi. Amin. Ini kalau sambung malih Pak Rai ini, betul apa-apa. Nah, penjenengan ngendikan soal simpangan karo nyonya saat itu ya. Nah, saya itu pikir gini loh Pak. Saya itu menghadap Tuhan pada pagi hari ini ya. Masuk sih, minum saya uang punya kan tua, gak enak sih. Nah itu saya usahakan, makanya 3:30 langsung lari ke belakang. Ya itu tadi organ-organ lainnya ingin diperhatikan, terus sikat gigi, terus raup, bersih. Ini pernah saya coba, jam 2 malam saya tuh bangun, si aku nek esuk cek gak katik nang WC. Saya usahakan untuk berak jam 2. Loh itu loh 3:30 itu loh jenagi. Iya, bel lagi. Ya makanya sudah kebiasaan 3:30 ke belakang, tak selakno jam 2 mbok cekak nang mburi, ya meksa. Sehingga menjadi kebiasaan seperti itu. Makanya kalau apa itu pernah Pak janji dawuh, utamakan menghadap Tuhan dulu.
Ya seperti itu, ke kamar mandi, setelah selesai sikatan raut. Nah, itu memang kebiasaan. Kalau tadi Pak Rai lereng simpangan dulu baru diingatkan. Kalau saya langsung, tak pikir nek tangi turu itu biasa cangkem itu kan bunyi gak enak. Mosok sih aku ki matur nang Gusti Allah kok cangkemku gak enak lagi. Matur nuwun. Iya, pasangan sama nih sudah nek dua ya wis biasa Pak dua, tapi mulu ya Pak, buka. Saja dia pikir pas ada dua dia kudu ngersi awak terus ganti pakaian sing api, masih ke api ya kita berbakti kepada Tuhan gimana. Terus baru tanya nak dokter harus teruan dari situ terserah sampai sampai wah tambah putih keren. Jadi kita mengajukan memangnya diharuskan begitu, tapi kita yang itu malas terus. Tapi kalau kita itu tadi turu ya sebuah terus sikatan terus ganti pakaian apa sing pantes terus doa mau kita puji itu baru itu Tuhan mengendaki. Sampun matur nuwun ngaten